Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Final Project kakak kelas B. Sebelumnya izin kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Muhammad Tafi Sutrisno, NRP 5025-21167. Saya Muhammad Raffi Zafilah, NRP 502-521-1169. Saya Hadafil Zagafaru, NRP 50252111144. Oke, jadi pada Final Project ini kami membuat sebuah aplikasi, yaitu aplikasi untuk melakukan reservasi sinema secara online. Nah, di sini ada dua uh, dua fungsi terlebih dahulu, yaitu ada admin dan customer, di mana customer bisa melakukan reservasi tiket movie yang diinginkan secara online. Lalu ada bagian admin, yaitu di mana admin bisa mengatur eh, aplikasi, di mana bisa mengatur movie apa saja yang ingin dia tambahkan, melihat data transaksi yang telah terjadi, dan bisa mengatur kategori dan lain sebagainya. Pertama, kita bisa melakukan, ini adalah tampilan dari aplikasinya, itu pertama kita bisa melakukan register terlebih dahulu jika belum mempunyai akun. Jadi bisa mengisi full name, register. Setelah melakukan klik register, nanti akunnya akan terlihat, bisa melakukan login akun tersebut. Hmm. Nah, ini adalah tampilan dari uh, dashboardnya customer. Nah, di dalam dashboard customer ini ada list-list movie apa saja berdasarkan genre yang tersedia. Nah, setelah kita melihat-lihat ini, kita bisa ada satu lagi page, yaitu page explore, atau di mana ini bisa melakukan transaction. Contohnya kita ingin membeli Avengers Endgame ini, kita bisa klik tombol Add to Chart. Nah, nanti dia akan otomatis tertambah di bagian bawah tabel. Nah, setelah itu bisa memilih, nah di bagian sini juga ada beberapa fungsi, yaitu update quantity. Misalnya tadi kita sisa tiket 49, saat kita update, maka dia akan turun. Nah, selanjutnya bisa melakukan clear chart, yaitu hilang di bagian bawah, hilang. Lalu ada juga untuk beli, bisa pilih payment dulu, lalu customer name, lalu bisa klik pay, maka akan ada modal are you sure, terus diklik OK. Selanjutnya ini bisa melakukan download cara PDF, maka berhasil melakukan pembelian. Oke, selanjutnya adalah dengan login menggunakan mode admin. Eh, kita bisa login menggunakan admin dengan username dan password yang telah ditentukan. Oke, jadi di sini adalah view untuk adminnya. Yang pertama ada dashboard. Di dashboard ini terdapat beberapa widget yang dapat kita klik nantinya. Itu yang menampilkan ringkasan. Ada berapa movie yang terdaftar, profit yang telah didapatkan selama 24 jam terakhir, total transaksi, jumlah kategori atau genre yang terdaftar, selanjutnya ada user yang terdaftar, dan juga available seats dari movie-movie yang terdaftar. Selanjutnya terdapat page kategori, di mana akan menampilkan movie genre yang terdaftar pada database. Dapat dilihat di sini terdapat beberapa kategori yang telah terdaftar, yaitu educational, fiction, fantasy, horror, dan misteri. Pada page ini, admin bisa melakukan edit data yang akan mengupdate genre code dan juga genre name-nya. Selanjutnya, admin juga bisa melakukan delete. Uh, Selanjutnya, admin juga bisa melakukan add new genre untuk menambahkan genre baru pada database ini. Selanjutnya terdapat page movie, di mana admin bisa melakukan view terhadap movie-movie yang telah terdaftar, sebagaimana berikut. Dan juga admin bisa melakukan edit terhadap movie yang terdaftar, dan admin juga bisa melakukan add new movie untuk menambahkan movie baru ke dalam database. Untuk contoh, kita akan menambahkan movie baru yang bernama Lincoln 2.
Kita juga bisa mengatur poster filmnya, bisa mengatur publishernya, directornya, dan juga seatnya. Dan admin juga bisa melakukan delesi. Oke, sama halnya dengan seorang customer, admin juga bisa melakukan sebuah transaksi dari movies apa saja yang ada di dalam sistem reservasi kami. Pertama-tama, admin bisa memilih sebuah atau lebih dari satu film. Misalkan admin akan memilih Obama. Nanti film Obama tersebut akan muncul di card list dari admin. Di card list ini, admin bisa memilih sebuah metode payment. Lalu admin akan mengisi nama customer. Kemudian admin juga bisa melakukan aksi update quantity. Misalkan update 4, nantinya subtotal akan berubah menjadi $80 berdasarkan harga dari movie tersebut. Oke, jika sudah melakukan update quantity, admin juga bisa melakukan aksi payment. Pilih dulu paymentnya. Oke. Berikut adalah nota transaksi dari movie yang tadi sudah dilakukan. Oke, jika sudah melakukan transaksi, di sini admin bisa melihat riwayat transaksi yang sudah ia lakukan. Di sini bisa dilihat detail-detail tanggal dia beli movie-nya, jumlah kursinya berapa, dan juga detail dari movie tersebut. Ini siapa? Lu, Oh ya, yang terakhir, sebentar. Admin juga bisa melihat user-user apa saja yang sudah terdaftar ke dalam sistem. Di sini admin bisa melihat nama username, nama full name-nya juga, dan juga level dari role dari user tersebut apa. Misalkan admin atau seorang customer. Di sini dia bisa melakukan action terhadap user tersebut, yakni edit dan juga delete. Misalkan saya akan melakukan edit dan juga delete. Oke, selanjutnya untuk bagian kodenya, di sini saya akan menjelaskan bagian view. Di pada bagian view ini yang pertama saya akan jelaskan pada bagian halaman login. Nah, pada halaman login ini, di sini pertama akan ada form panel, di mana form panel ini akan menerima input, yaitu berupa username dan juga password. Nah, setelah itu form yang tadi, wait, sebentar, lihat, ulang. Oke, di sini selanjutnya kami akan menjelaskan bagian kodenya. Nah, untuk bagian view, pertama sini akan saya jelaskan bagian login. Jadi di page login ini akan ada sebuah form method, form panel, yaitu uh, sebuah form yang akan menerima input username dan sebuah password. Nah, form ini akan mengarah ke proses login. Nah, ini adalah untuk input menerima username, lalu selanjutnya untuk input menerima password. Nah, setelah itu akan ada juga tombol submit untuk melakukan submit, dan setelahnya akan ada tombol register, di mana itu adalah sebuah ref yang akan mengarah ke page register. Jadi selanjutnya, kalau kita klik, nah ini selanjutnya akan mengarah ke page register. Nah, di page register ini akan ada juga form yang akan mengarah ke proses register. Di mana proses registernya nanti akan mendaftarkan uh, akun yang didaftarkan ke database. Nah, di dalam form ini, pertama akan ada sebuah div input yang untuk menerima full name. Setelah itu ini ada input lagi untuk menerima username. Setelah itu sebuah input lagi untuk menerima password. Dan setelah itu akan ada sebuah select type untuk memilih uh, role yang ingin diinginkan. Lalu selanjutnya ada sebuah tombol input. Ini untuk sebuah tombol yang akan sebagai submitnya. Lalu selanjutnya akan ada ref untuk kembali ke page login.
Oke, lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang view template. Jadi template ini, di sini ada template ini akan sebagai page utama yang nantinya akan dipakai untuk semua view lainnya. Jadi di template ini nanti akan ada navbar, main navbar yang pertama di sini, atau yang di sebelah bagian sini tuh di bagian atas. Nah, di main navbar sendiri ini ada navbar header ini untuk menampilkan informasi-informasi seperti berikut, yaitu toggle button. Ada toggle button seperti ini yang bisa memunculkan dan menutup site navbar. Selanjutnya ada juga icon. Sini icon kami seperti ini. Lalu ada juga navbar brand yang kami beri nama Cinema Ticket Store. Lalu ada navbar menu, di mana navbar menu ini akan ada sebuah tombol logout untuk melakukan logout pada page ini. Nah, selanjutnya untuk yang site navbar. Untuk yang site navbar sendiri, uh, pertama dilakukan ini, site navbar pertama dilakukan pengecekan level. Itu jika levelnya admin, maka uh, tombol-tombol yang akan keluar itu adalah ini seperti kategori, movies, transaction, history, dan lain-lain. Lalu jika levelnya adalah customer, maka yang keluar adalah tombol explore. Nah, lalu untuk tombol dashboard dia akan keluar di kedua level. Lalu selanjutnya, ya, terus selanjutnya ada halaman home, di mana halaman home ini khusus untuk pada level admin. Itu di mana halaman home ini, yang halaman ini ada beberapa informasi yang dimuat. Nah, setiap informasi ini akan ditaruh di dalam sebuah div item. Nah, contohnya seperti ini. Nah, di div item ini nanti akan menampilkan, yang pertama contoh ada movie database. Nah, di movie database ini juga akan ditaruh di sebuah ref yang mengarah ke uh, alamat yang diinginkan. Lalu setelah itu, bagaimana cara kami mengambil jumlah-jumlah ini dilakukan dengan menggunakan PHP Echo ini, dan yang mengambil suatu variabel jumlah movie yang telah yang nanti akan dijelaskan di controller dan model. Nah, ini untuk item masing-masing informasi yang ada di halaman tersebut, seperti movie database, sales, dan lain. Lalu selanjutnya, tadi ada view movie. Nah, ini adalah view movie-nya. Nah, ini pertama di view movie ada sebuah header yang akan menunjukkan kalau ini adalah halaman movie details. Selanjutnya ada sebuah header juga, di mana header ini adalah tombol yang akan mengarah ke melakukan add, yaitu untuk add movie. Tombol yang paling atas seperti ini. Nah, setelah itu akan ada card body, di mana card body ini adalah sebuah div untuk menyimpan semua uh, item-item movie yang ada. Nah, bagaimana cara kami mengambil item movie ini dari database, yaitu menggunakan PHP ini untuk melakukan for each get movie as movie. Nah, jadi kami akan mengambil semua movie yang ada pada database, lalu movie tersebut akan dimasukkan ke div ini. Jadi masing-masing div ini akan terus dibuat dan dimasukkan data-data yang telah diambil. Ini seperti contohnya yang awal ini, seperti ini ada div untuk menampung yang bagian luar, lalu masing-masing data yang ditaruh di P. Selanjutnya ada juga di bagian akhir ada juga div untuk menaruh sebuah tombol, yaitu ini ada tombol edit tombol dan tombol hapus di sebelah sini. Oke, lalu untuk modalnya sendiri, ini adalah modal untuk tadi tombol add, maka akan memunculkan sebuah modal. Yaitu modelnya sini ada beberapa
Isinya itu ada judulnya movie, lalu ada beberapa input yang harus dimasukkan seperti movie title, year, price, genre, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada juga modal edit, yaitu modal untuk saat mengklik tombol edit yang ada di sini. Dan di dalam modal edit ini juga ada judul update movie, lalu ada beberapa input juga yang dibutuhkan, yaitu movie title, year, price, per foto, publisher, dan lain-lain. Lalu ada input type submitnya juga untuk melakukan submit. Lalu ini terakhir ada script JavaScript, di mana ini melakukan Ajax agar dapat melakukan edit movie secara dinamis dan tidak perlu mengulang merefresh page. Selanjutnya, setelah view movie ada view transaction. Di view transaction ini sama seperti yang lain, pertama ada header terlebih dahulu yang menandakan ada ticket transaction, lalu tadinya mengambil data lagi menggunakan for each juga. Nah, data yang diambil ini sama seperti sebelum, seperti view movie, itu mengambil data movie. Nah, selanjutnya data ini akan dimasukkan ke div ini yang kami atur bersebelahan seperti ini di pusat. Dan juga karena ini menggunakan kolom dari Bootstrap, maka kami atur jika SM dia 12, artinya dia akan full, jika dia besar banget dia akan 6, artinya akan kanan kiri seperti ini. Jadi tampilan saat besar, tampilan saat layar kecil. Nanti akan dimasukkan ke dalam div ini yang dia akan diambil dari datanya. Setelah itu ada row. Nah, ini row, ada row yang bagian paling bawah ini. Nah, di sini pertama ada pemilihan payment menggunakan option, lalu ada juga input untuk memasukkan customer name. Setelah itu ada tabel yang berisi title, quantity, price, subtotal, dan action, yang berisi semua film yang telah kita pilih tadi yang ingin kita bayar. Nah, selanjutnya ada view user. Nah, ini adalah view user. Di view user ini, kami membuat tabel untuk menyimpan data-data user. Gimana cara kami mengambil data user tadi? Menggunakan for each get user, yaitu mengambil data user dari database. Nah, lalu setiap usernya tadi akan dimasukkan ke dalam baris yang ada di tabel yang sudah dibuat tadi. Nah, lalu di akhir row, di akhir kolom ya, akan ada sebuah tombol edit. Lalu ada juga tombol edit. Ya, lihat. Edit ini nanti akan, kenapa? Ulang Kenapa? ulang dari user. Tampilanmu nge-lag banget sama suaramu nggak pas sama tampilannya. Nah, ini internetmu kayaknya. Dari user. Oke. Oke, selanjutnya ada view user. Nah, ini adalah contoh view user ini. Nah, di view user ini kami membuat sebuah tabel untuk uh, menyimpan data user yang ada. Ini adalah tabel yang kami buat. Nah, setelah itu pada baris paling atas kami isi penjelasan datanya, itu full name, username, level, dan action. Nah, selanjutnya baris-baris selanjutnya kamu melakukan PHP for each untuk mengambil user di database. Nah, setiap user tersebut nanti datanya akan dimasukkan ke kolom-kolom pada baris-baris tertentu.
Nah, setelah itu pada kolom terakhir kami masukkan sebuah tombol edit dan juga tombol delete. Delete untuk menghapus, dan edit ini akan mengarah ke modal edit. Nah, di bawah ini adalah modal untuk yang pertama, modal untuk add dulu, yaitu modal untuk menambahkan user. Nah, untuk menambahkan user ini akan ada form, yaitu form untuk yang mengarah ke user, untuk sebagai user add untuk melakukan tambah user. Lalu ada form ini menerima input, yaitu ada name, username, password, level. Dan level ini bertipe select, itu bisa pilih level apa. Lalu ada close button. Lalu ada input type submit untuk melakukan submit. Asalnya untuk modal edit ini sama, ada form yang mengarah ke user update. Nah, di dalam form edit ini nanti juga menerima input name, username, password, status, dan ada juga tombol close untuk melakukan close. Lalu ada juga tombol input submit untuk melakukan submit. Lalu ini ada script JavaScript Ajax untuk melakukan edit user secara dinamis tanpa perlu mengulang page. Selanjutnya, untuk view kategori. Nah, ini adalah tampilan kategorinya. Untuk view-nya pertama, ini dia paling atas sudah header untuk menulis ini halaman apa seperti biasa. Lalu ada, nah ini ada sebuah di paling atas akan ada sebuah div untuk menyimpan sebuah tombol add new gender, di mana nanti ini akan mengarah ke modal add. Nah, setelah itu ada card body. Card body ini untuk menyimpan, untuk menampilkan genre, semua genre yang ada. Nah, bagaimana cara kami menampilkannya? Kami menggunakan PHP for each get genre untuk mengambil genre dari database. Nah, lalu akan kami masukkan semua genre tersebut ke sebuah div yang kami atur seperti ini. Jadi nanti ini menggunakan flex, lalu ada dua yang justify content between, jadi dia akan paling ujung. Nah, lalu di bagian paling akhirnya ini ada sebuah tombol, yaitu edit untuk mengarah ke modal edit, lalu ada delete yang akan mengarah ke hapus. Sebenarnya untuk modalnya ini ada modal add yang pertama. Yang di modal add ini ada sebuah form yang akan mengarah ke add ini. Lalu dia form ini dia menerima input gender code, gender name. Lalu ada juga input yang bertipe submit untuk melakukan submit. Selanjutnya untuk modal edit. Di modal edit ini ada form action juga yang akan mengarah ke kategori objek. Nah, pada form ini akan menerima juga input genre code, genre name, dan juga akan ada input bertipe submit untuk melakukan submit. Nah, ini ada juga Ajax di JavaScript untuk melakukan dynamic edit agar tidak mengulang page. Selanjutnya untuk yang terakhir yaitu view history. Nah, ini adalah tampilan view history kami. Jadi ini menggunakan flex wrap. Kalau misalnya dia mengecil, dia akan ke atas bawah. Terus saat dia membesar, dia akan ke kanan kiri. Nah, jadi di view history ini ini akan langsung melakukan PHP for each get history untuk mendapatkan semua history atau semua transaksi pembelian yang telah terjadi pada sistem ini. Setelah itu kami taruh data-datanya ke dalam sebuah div, yaitu div ini. Seperti customer, tanggal, jumlah kursi, movie, dan lain-lain. Dan itu adalah Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk bagian controller. Di controller terdapat beberapa file PHP. Yang pertama ada PHP, yang pertama ada admin, kategori, dashboard, history, movie, transaction, dan user. Yang pertama saya akan bahas controller admin terlebih dahulu. Seperti biasa, karena kita menggunakan code igniter, maka di sini adminnya, controllernya menggunakan extend dari code igniter controller. Oke, pada controller ini terdapat beberapa method. Yang pertama ada method construct, yang mana dia akan inisialisasi controllernya, yang mana dia akan menggunakan modelnya itu model
model underscore admin. Selanjutnya ada fungsi index, yang mana di index ini dia akan uh, meload session user datanya, yaitu jika dia belum login, maka dia akan melakukan view view login terlebih dahulu, dan jika tidak, dan jika ternyata sudah login, maka akan redirect ke dashboard. Selanjutnya terdapat method proses login. Proses login ini adalah jika dia menerima post yang berparameter submit, maka dia akan mengecek post tersebut. Dia akan set rules, username, dan juga password. Jika data yang diterima yang berparameter submit tersebut sudah memenuhi set rules, username, dan passwordnya, maka akan bernilai true, yang mana datanya sudah benar. Dan jika data login tersebut dicocokkan terhadap database, yang mana dia akan memanggil fungsi get login, dan jika bernilai true, maka akan redirect ke dashboard, dan dia akan mendapatkan session untuk akun yang telah di login tersebut. Dan jika ternyata get login sama dengan false, yang mana username dan passwordnya salah, maka akan return message ruang username dan password, dan akan di redirect ke admin/index ke page login. Selain itu, jika ternyata form yang dikirim, data yang dikirim dengan parameter submit tersebut salah, tidak memenuhi set rules yang telah ditentukan username dan passwordnya, maka akan return message username or password must be filled, dan akan di redirect ke halaman login. Selanjutnya ada fungsi register, yang mana dia akan menerima post data berupa sebentar ini. Sebenarnya ada fungsi register, yang mana jika dia sudah login, dan yang mana jika user itu belum login, maka dia akan boleh di redirect ke page register. Dan jika ternyata dia sudah login, maka user akan diarahkan ke dashboard. Selanjutnya ada proses register, yang mana di sini akan menerima form berupa post ya, yang berparameter submit, yang dia mana itu untuk register akun baru. Di sini jika dia terdapat post yang berparameter submit, maka kita akan set rules terlebih dahulu atribut-atribut mana saja yang ingin kita terima, yaitu username, password, full name, dan level. Lalu kita melakukan validasi terhadap form data yang telah kita dapat, dan jika sudah benar, maka akan dilanjutkan, akan memanggil fungsi model admin, dan akan melakukan cek register apakah data yang dimasukkan itu sudah ada di registrasi di tabel user atau belum. Dan jika true, ini kita berhasil menambahkan dan tidak ada data redundant, maka akan diredirect ke admin/index, yang mana dia akan diarahkan ke page login. Selanjutnya, jika ternyata sudah terdapat data yang didaftarkan pada register tersebut, maka akan return your wrong username or password. Yang mana username dan password ini tidak boleh sama terhadap data yang sudah diregister sebelumnya, dan akan diarahkan kembali ke page register. Selain itu, jika ternyata form yang kita terima itu salah, tidak memenuhi rules yang ditentukan, maka akan mereturn message, yaitu username dan password must be filled, dan akan diarahkan kembali ke page register. Selanjutnya terdapat fungsi logout, yang mana jika kita lihat pada navbar sebelumnya, ada tombol untuk logout. Dia akan memanggil fungsi ini, yang mana dia akan melakukan session destroy. Dia akan melupakan user yang telah login, dan dia akan kembali ke redirect ke halaman login. Selanjutnya terdapat movie terlebih dahulu. Oke. Selanjutnya terdapat movie controller, yang mana dia sama extend sebagai code igniter controller. Di sini biasa ada fungsi construct untuk inisialisasi controllernya, dan untuk controller ini dia akan menggunakan model movie yang akan namanya menjadi movie. Ada fungsi yang pertama terdapat method index, yang mana sebagaimana kita tahu pada page movie sebelumnya, view membutuhkan beberapa data, yaitu terdapat data get movie. Ini adalah list movie yang akan ditampilkan, dan sebelumnya terdapat movie amount data. Itu kita perlukan jumlah movie yang terdaftar, itu kita simpan, kita panggil modelnya untuk memanggil fungsi amount data agar bisa disimpan di variabel amount data, yang mana akan menyimpan
jumlah movie yang terdaftar. Data dengan get movie ini adalah variabel yang akan menyimpan data secara detail movie-movie-nya yang didapat dari model movie dan dari model movie tersebut akan dipanggil uh, method get movie. Selanjutnya terdapat variabel genre yang menyimpan data detail data genre yang didapat dari movie dengan method data genre. Dan selanjutnya ada konten yang mana kita akan menargetkan eh, data-data tadi itu akan ditujukan kemana, yang mana kita specify di sini ke view movie. Selanjutnya di sini terdapat data yang terkait untuk penampilan movie-nya. Kita dapat melakukan limiting tampilan movie, tapi kita tidak perlu secara spesifik menjelaskannya karena kita akan menampilkan seluruh list movie-nya. Selanjutnya terdapat method add. Ini method yang digunakan ketika di view admin, di mana admin ingin menambahkan movie baru, yaitu ketika kita mendapatkan data ya di sini, kita set rules terlebih dahulu. Kita ingin menerima atribut dari formnya itu ada apa aja, yaitu ada movie title, year, price, kategori atau genre, publisher, dan juga seat. Lalu kita coba validasi terlebih dahulu formnya. Jika sudah memenuhi aturan, maka kita akan olah terlebih dahulu, proses terlebih dahulu gambar yang telah kita submit pada form. Untuk pengolahan gambarnya ada di bagian sini. Uh, Jika gambar yang diupload itu berhasil, yang mana ini untuk case error, maka akan di display errornya itu kenapa, dan juga akan di redirect ke page movie dan di refresh. Jika upload gambar itu berhasil, maka controller ini akan mencoba untuk memanggil model movie dan juga akan memanggil save movie dengan data yang telah kita simpan sebelumnya dengan this upload data file name yang telah kita terima tadi. Dan jika berhasil, maka akan return message movie telah ditambahkan sukses ke database, dan jika gagal akan return message movie failed to add. Kedua kondisi ini akan kembali ke page view movie dan refresh. Oke. Ini untuk case jika movie tidak memiliki poster dan kita bisa skip saja. Selanjutnya terdapat ya else jika form yang kita terima itu tidak memenuhi set rules yang kita telah tentukan sebelumnya, itu akan di-redirect ke movie dan juga refresh. Selanjutnya terdapat fungsi edit movie. Edit movie ini akan dipanggil di Ajax di model pada view movie-nya. Dia akan kirim JSON data yang mana harus kita encode berdasarkan ID movie-nya. Selanjutnya terdapat method movie update, di mana movie update ini sebagaimana kita bisa lihat di admin tadi, kita bisa melakukan edit terhadap data movie yang telah terdaftar. Teknisnya sama, kita terima terlebih dahulu form yang dikirimkan ke controller ini yang dengan parameter save. Kita olah terlebih dahulu data gambarnya, kita upload fotonya terlebih dahulu. Jika tidak ada upload foto dan yang mana itu fotonya tidak terupdate, maka bisa dilanjutkan ke sini. Dan jika terdapat foto baru atau foto yang diupdate, maka kita akan panggil movie update no photo, yang mana nanti akan flash datanya movie details have been updated successfully untuk yang update tanpa foto tersebut. Dan jika kita menggunakan update foto, maka kita perlu get terlebih dahulu fotonya, yang mana kita akan upload ke lokal server. Lalu kita coba upload fotonya, dan jika upload gagal, maka akan masuk ke kondisi ini dan akan return message failed to upload. Namun jika berhasil, maka kita akan coba upload datanya tersebut dengan memanggil fungsi movie update dengan foto pada model movie. Dan jika berhasil akan update successfully, dan jika gagal failed to update. Selanjutnya terdapat method hapus movie, yang mana ini kita untuk awalan parameter movie-nya dikosongkan terlebih dahulu, karena kita akan mendapat hapus movie code-nya itu dapat dari view-nya. Lalu kita coba jika untuk hapus movie code-nya itu jika berhasil, maka kita akan return
movie has been deleted successfully. Dan jika ternyata gagal atau return false untuk hapus untuk movie code yang sudah kita kirimkan ke controller ini, maka akan return delete failed. Selanjutnya kita ke controller kategori. Kategori seperti biasa, dia extends code igniter controller, memiliki method construct untuk inisialisasi, dan dia menggunakan model kategori dan diberi nama cat. Selanjutnya ada fungsi index, karena di view kategori kita memerlukan beberapa data untuk ditampilkan di view-nya, yaitu adalah kita memerlukan list genre-genrenya yang kita dapat dari model getGenre. Selanjutnya terdapat kita specify data tersebut akan kita tampilkan di mana, yaitu di view kategori. Selanjutnya terdapat method add, ini untuk menambahkan kategori pada page admin. Seperti biasa, kita menerima form dengan parameter save, maka kita coba panggil fungsi save kategori dari model kategori, dan jika berhasil, kita akan return message genre details has been added successfully, dan jika gagal, genre details has failed to add. Selanjutnya terdapat method edit kategori, ini kurang lebih sama seperti edit movie sebelumnya, terdapat modal pada view kategori yang mana dia akan kirim data berupa JSON, dan kita harus encode data tersebut. Selanjutnya terdapat kategori update. Sebagaimana kita tahu tadi pada view kategori admin dapat melakukan update kategori, dan pada update kategori ini dia akan menerima form dengan parameter edit, dan jika terdapat form tersebut, maka kita coba panggil edit kategori dari model, dan jika berhasil, maka kita akan return genre details have been updated successfully, dan jika gagal, akan menerima message genre details has failed to update. Selanjutnya terdapat fungsi hapus, yang mana kita bisa melakukan deletion terhadap genre yang terdaftar. Seperti biasa, kita coba panggil fungsi hapus cut pada model kategori, dan jika berhasil, genre details have been deleted successfully, dan jika gagal, fail to delete. Selanjutnya terdapat controller untuk transaksi. Di transaksi ini terdapat fungsi construct untuk inisialisasi, dan di sini kita menggunakan dua model, yaitu model untuk transaksi m_model, kita beri nama trans, dan juga model mmovie untuk kita beri nama movie, dan karena kita membutuhkan model movie ini adalah karena kita akan menampilkan list-list movie yang dapat dibeli oleh baik admin maupun customer. Selanjutnya terdapat fungsi indexing, yaitu kita mendapat TM transaction, yang mana ini adalah kita mendapatkan user yang ingin melakukan transaksi, yang mana terdapat fungsinya pada model transaksi, dan kita simpan terdapat dalam variabel dengan parameter transaction. Selanjutnya kita melakukan get movie seperti sebelumnya, data movie yang dapat dibeli oleh customer atau admin. Selanjutnya kita targetkan ke view transaction. Selanjutnya terdapat fungsi add card. Di sini singkatnya fungsi add card ini adalah ketika kita di view transaction, kita bisa menambahkan movie ke card. Yang pertama dia cek terlebih dahulu apakah seatnya tersedia. Jika tidak, maka return message out of seat, dan jika tersedia, maka dia simpan data-data movie yang di add to cart tersebut ke dalam array. Selanjutnya dia akan redirect ke transaction karena sudah ditambahkan ke cart. Selanjutnya terdapat fungsi save. Fungsi save ini adalah ketika dia melakukan checkout, melakukan payment, baik admin maupun customer, dia akan melakukan post update terhadap movie yang telah dimasukkan ke cart, karena dia perlu melakukan update terhadap seatnya, karena setiap kali dia customer melakukan pembelian, maka seatnya akan berkurang. Selanjutnya terdapat fungsi delete card, yaitu ketika kita ingin mereset cardnya, kita kosongkan. Di sini data array-nya kita hapus, raw ID-nya jadi 0, dan juga quantity-nya jadi 0, dan juga card-nya diupdate. Selanjutnya clear card. Clear card ini ketika kita ingin melakukan destroy terhadap card-nya, jadi dia benar-benar destroy card dari user session tersebut, yang mana akan benar-benar pengosongan card. Bedanya dengan clear card dan delete card adalah ketika kita delete card, maka yang dihapus itu satu row saja, dan untuk clear card ini benar-benar menghapus isi dari keseluruhan card.
Selanjutnya terdapat udah, kategori udah, dashboard udah, history. Selanjutnya terdapat controller history yang mana pada controller history ini terdapat fungsi construct untuk inisialisasi dan dia menggunakan model m_history. Simpelnya di history ini dia akan forward data saja, data yang perlu ditampilkan history transaksi dari user ataupun admin. Maka kita perlu mendapatkan data tersebut dengan memanggil fungsi get history dari model history dan disimpan ke data dengan parameter get history. Selanjutnya ditargetkan ke view history. Selanjutnya terdapat controller user. Controller user ini terdapat method construct untuk inisialisasi dan menggunakan dan menggunakan model underscore user yang kita akan beri nama user. Selanjutnya terdapat method indexing yang mana dia akan mendapat data user dan akan disimpan ke variable data dengan parameter user dan ditargetkan ke view user. Selanjutnya terdapat method add yang mana ketika pada view user, admin dapat melakukan add new user dengan mengirimkan form, dan di form ini dia menggunakan parameter save. Selanjutnya jika terdapat post dengan parameter save sebelumnya, maka akan dicoba panggilan fungsi save user dari model user. Dan jika berhasil, maka akan return message user added successfully, dan jika gagal, maka akan return failed to add. Selanjutnya ada edit user. Ini seperti biasa terdapat model, maka dari model tersebut akan mengirimkan data JSON yang mana kita harus encode data tersebut terlebih dahulu. Selanjutnya user update. Di user update ini admin dapat melakukan update user yang terdaftar dengan mengirimkan form dengan parameter edit. Jika form dengan parameter edit tersebut ada, maka akan dilanjutkan ke pemanggilan edit user oleh model user. Dan jika berhasil penambahan datanya, maka akan return message successfully updated. Dan jika gagal, maka akan return update failed. Selanjutnya, fungsi terakhir yaitu adalah hapus. Admin dapat melakukan deletion terhadap user yang terdaftar dengan parameter ID user. Di sini kita coba melakukan pemanggilan hapus user dengan parameter ID usernya dari model user. Jika berhasil hapus, maka akan return message successfully deleted, dan jika gagal akan return message failed to delete. Oke. Jadi selanjutnya di sini saya akan menjelaskan model apa saja yang ada di dalam sistem reservasi tiket film kami. Jadi model ini adalah fungsi-fungsi yang nantinya berkaitan langsung dengan database dari sistem reservasi tiket. Jadi untuk yang pertama adalah model dari admin. Di model ini terdapat dua fungsi utama, yakni get login dan juga get register. Maaf. Bentar. Oke. Jadi untuk fungsi get login, yang pertama akan dilakukan adalah melakukan query dengan mencari table user, di mana username itu, table username itu sama dengan apa yang diinputkan oleh user, sama halnya dengan password. Jika query sudah dilakukan dan jumlah baris dari query tersebut lebih dari 0 atau ditemukan, maka akan dibuat sebuah variable array data yang isinya adalah beberapa key value. Contohnya username dari user itu apa, password hash dari user itu apa, full name-nya apa, dan juga levelnya customer ataupun admin. Jika data sudah dibentuk, maka di sini akan dilakukan proses post ataupun memasukkan data baru melalui affected rows. Jika affected rows ini lebih dari 0, maka return true, else return false. Yang kedua adalah fungsi get register. Jadi untuk fungsi get register ini adalah proses post data-data yang diinput user di halaman register kami. Semua data termasuk password yang juga di-hash dengan MD5 nantinya juga disimpan dalam sebuah variabel yang dinamakan regis. Lalu panggil command insert db dengan parameter nama tabelnya apa, diikuti dengan variabel datanya yakni regis. Oke, itu untuk model dari admin. Yang kedua saya akan menjelaskan model dari kategori. Untuk model dari kategori yang pertama adalah get genre. Fungsi ini nantinya akan melakukan query dari seluruh movie genre yang ada di dalam database kami. Hasil query-nya akan disimpan di dalam tm_genre dan hasil query tersebut akan kami return. Oke, lalu ada fungsi save cut atau save kategori. Untuk fungsi save kategori ini akan melakukan post kategori baru yang akan diinput oleh seorang admin. Data untuk kode dan nama kategori akan disimpan dalam variable object.
lalu akan diinsert melalui fungsi dbinsert dengan parameter nama tabel, yakni movie genre, diikuti dengan objeknya. Ketiga ada fungsi detail, yakni fungsi yang menerima suatu kode genre dengan nama A, variabel A. Fungsi ini akan melakukan query untuk mencari kategori mana yang memiliki kode genre tersebut, lalu akan di-return row query-nya. Jika sudah, yang keempat adalah fungsi edit kategori. Fungsi ini akan melakukan proses update ataupun edit dari kategori yang sudah ada, dengan cara mencari query dengan kode genre yang lama terlebih dahulu. Jika sudah dapat query-nya, maka akan dilakukan update sesuai variabel objek yang sudah kita bentuk dari awal. Yang terakhir adalah fungsi hapus kategori. Di sini cukup simple, yaitu fungsi untuk menghapus, melakukan pemanggilan query database untuk menghapus dari tabel movie genre, di mana ID itu sama dengan ID yang diterima. Oke, masuk ke model selanjutnya, yakni model dashboard. Oke, fungsi-fungsi yang ada di model dashboard ini semuanya bertipe get biasa ke dalam database. Sebagai contoh, di sini ada get jumlah movie ada berapa, yakni get jumlah movie, yakni dengan melakukan fungsi SQL count seluruh baris dengan alias jumlah movie. Lalu ada get jumlah transaction, yaitu sum total dari tabel transaksi, kita akan return row-nya. Lalu ada get jumlah pengguna, ada get jumlah movie kategori, set jumlah semua user, terus ada mencari jumlah total dari kursi dari movie ataupun jumlah tiket. Kemudian ada jumlah penjualan dari 24 jam terakhir. Terakhir ada fungsi get movie, yaitu get semua movie diikuti dengan nama genre dari film tersebut. Oke. Lalu model yang keempat adalah model dari history, yakni untuk mencari riwayat transaksi dari seorang user dengan cara melakukan query join dari SQL untuk tabel user dan juga tabel transaksi. Dengan cara melakukan query join dari SQL, itu kita menyamakan user kode dari kedua tabel itu harus sama. Jadi jika udah sama user kodenya, kita akan return hasilnya. Oke. Yang kelima ada model movie. Jadi fungsi pertama adalah get semua movie yang ada dari tabel movie, diikuti dengan genre dari movie tersebut. Oke. Kemudian ada fungsi amount data untuk mereturn jumlah movie yang ada di dalam database. Lalu ada fungsi data genre untuk mereturn seluruh genre yang ada di dalam database. Oke. Kemudian ada fungsi save movie. Untuk fungsi save movie ini, fungsi yang menerima suatu nama file dari gambar yang diupload. Jika nama file itu kosong, maka atribut movie image kita tidak perlu masukkan apa-apa. Jika nggak kosong, sebaliknya kita akan masukkan atribut movie image dengan nama file yang diterima. Jika objek sudah terbentuk, maka kita akan melakukan proses insert ke dalam tabel movie berdasarkan objek. Lalu ada fungsi dari detail. Fungsi detail ini menerima kode dari movie yang dipilih. Fungsi ini akan melakukan query untuk mencari movie dengan kode tersebut dan return hasil query-nya melalui variabel tmMovie. Oke. 3 fungsi terakhir itu adalah fungsi update dan juga hapus. Ini juga sama, fungsi ini akan melakukan update data movie berdasarkan apa yang diisi oleh user. Jika movie update itu tanpa gambar, maka akan dipanggil fungsi movie update no photo. Atribut movie image kita tidak apa-apakan. Sebaliknya untuk movie update dengan foto, kita akan mengupdate movie image, atribut movie image dengan nama foto tersebut. Yang terakhir adalah fungsi hapus, cukup simpel, hanya perlu melakukan delete row movie berdasarkan kode movie yang diterima. Oke. Model ke-6 adalah model dari transaksi. Sebentar. Untuk model dari transaksi itu yang pertama adalah fungsi tm_transaction, yakni fungsi untuk mereturn hasil query terhadap seluruh user yang ada pada sistem. Kemudian ada fungsi check yang menerima sebuah kode dari tabel movie. Fungsi ini akan memeriksa apakah sisa tiket ataupun kursi dari sebuah film itu masih tersisa atau tidak. Jadi misalkan kita cek sheet where movie code sama dengan movie code yang diterima, kita akan simpan sisa sheet-nya di dalam variabel check sheet.
Jika cek sinyal 0 ataupun habis, kita return 0. Sebaliknya kita akan return 1 jika masih ada sisa tiket. Oke. Kemudian ada fungsi cek. Jadi karena seorang user itu bisa memilih lebih dari satu film, kita akan melakukan for loop untuk tiap movie yang dibeli seorang user. Kemudian kita akan ngecek apakah quantity yang dibeli user itu cukup dari sisa tiket dari film tersebut. Jika sisanya negatif, maka kita set variable OK menjadi 0. Jika sisanya masih ada atau lebih dari 0, maka kita set variable OK menjadi 1. Kemudian kita return variable check, yakni hasil variable OK dikali dengan variable check tersebut sendiri, yakni 1. Oke. Sebentar. Kemudian fungsi ketiga adalah fungsi safeCard_db. Karena seorang user ini bisa melakukan transaksi, maka di sini kita akan melakukan for loop terhadap setiap movie yang ada. Sebentar. Kita akan for loop terhadap setiap movie yang dimasukkan ke dalam keranjang. Lalu kita akan update sisa seat dari movie tersebut berdasarkan quantity tiket yang dibeli oleh seorang user. Sebagai contoh, misalkan sisa dari variabel sisa ini adalah hasil pengurangan dari variabel seat dikurangi quantity yang dibeli oleh user. Lalu update stock, kita set atribut seat berdasarkan sisa, lalu kita update tabel tersebut. Oke. Kemudian jika sudah, lakukan insert ke tabel transaksi berdasarkan objek yang sudah kita bangun di sini, yakni variable objek dengan isi file, isi datanya yakni user kode, nama pembeli, tanggal, total, nama filmnya apa, dan juga jumlah film yang dibeli ada berapa. Jika sudah di-insert, kemudian kita akan membuat suatu nota transaksi dengan cara melakukan query di tabel transaksi berdasarkan kode dari user yang membeli. Ambil setiap kode transaksinya, ambil setiap kode movie-nya, dan juga jumlahnya. Jika sudah diambil, kita akan memiliki sebuah variable array yang namanya hasil. Variable hasil ini akan kita insert ke dalam tabel transaction detail. Jika proses berhasil, maka kita akan return kode transaksi dari nota tersebut. Jika tidak, maka return 0. Oke. Terakhir adalah fungsi detail ada fungsi lagi namanya detail node. Fungsi detail node ini untuk mendapatkan detail dari sebuah nota. Perlu dilakukan proses join tabel user dan juga tabel transaction. Jika sudah kita join, kita ambil tabel transaction-nya, lalu kita return row-nya. Oke, fungsi terakhir adalah fungsi detail transaction. Untuk mendapatkan detail transaksi, itu perlu dilakukan dua proses join, yakni join tabel movie dan juga tabel transaction detail. Yakni join tabel movie dengan tabel transaction detail. Oke, ya. Terus join kedua yaitu proses join antara tabel movie genre dan juga tabel movie itu sendiri. Kita samakan genre kodenya, kita samakan kode movie-nya, lalu kita join dan dapatkan hasil dan return hasilnya. Yang terakhir adalah model dari user. Model ini kurang lebih sama dengan model admin, yakni ada fungsi untuk mereturn list dari semua user, fungsi untuk melakukan post atau insert data user baru, untuk mendapatkan detail sebuah user berdasarkan kode yang diterima. Yang membedakan hanyalah dua fungsi terakhir ini, yakni fungsi edit user dan juga hapus user. Dua fungsi ini berlaku hanya untuk admin, yakni fungsi edit user, kita akan membangun sebuah objek dengan input yang baru, terus kita query user code yang lama terlebih dahulu, lalu kita update dengan objek yang baru. Untuk hapus ini juga sama, yakni kita akan melakukan query delete row sebuah user di mana ID-nya adalah ID yang kita terima di fungsi tersebut. Mungkin cukup itu untuk model. Cukup sekian presentasi final project dari sistem reservasi tiket film kami. Jika ada kesalahan kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.